Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4, yakni Kinasih, Agustin, dan Nabila. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang alat peraga. Alat peraga merupakan alat bantu promosi kesehatan, yakni untuk membantu penyuluhan kesehatan dalam menyampaikan pesan kesehatan, sehingga sasaran penyuluhan mendapat materi dan informasi dengan jelas dan lebih terarah. Fungsi dari alat peraga yakni untuk meningkatkan ketertarikan, menjangkau sasaran yang lebih luas, mengurangi hambatan, dan juga mempercepat penerimaan informasi sasaran, serta meningkatkan minat sasaran untuk menerapkan isi pesan kesehatan dalam perilaku kesehatan, yakni dengan alat peraga yang menarik perhatian. Alat peraga terbagi menjadi dua jenis, yakni alat peraga lihat dan alat peraga dengar. Alat peraga lihat seperti proyeksi atau lembar transparan, yaitu berupa slide atau juga bisa non-proyeksi, yaitu seperti poster, boneka tangan. Yang kedua adalah alat peraga dengar, yakni seperti siaran radio mengenai penyuluhan kesehatan. Syarat-syarat alat peraga yakni bentuknya sederhana, tahan lama, dan dibuat dari bahan yang mudah didapat dan juga harus disesuaikan dengan usia sasarannya, serta bentuknya juga harus menarik. Selanjutnya, perencanaan dan pemilihan alat peraga. Sebagai seorang pendidik dan konselor gizi harus dapat merencanakan dan memilih alat peraga yang paling tepat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pedoman umum merencanakan dan memilih media yaitu yang pertama, setiap alat peraga mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang kedua, perencanaan dan pemilihan media dilakukan secara objektif. Artinya, bahwa alat peraga benar-benar digunakan sebagai dasar pertimbangan efektivitas proses konseling atau pendidikan gizi dan bukan atas kesenangan pendidik dan konselor. Yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, sasaran atau klien yang meliputi individu atau kelompok dan kategori sasaran. Yang ketiga, bahasa yang digunakan, adat istiadat dan kebiasaan. Yang keempat, minat dan perhatian. Yang kelima, pengalaman dan pengetahuan mereka tentang isi pesan. Yang keenam, pengalaman mereka tentang alat peraga. Perencanaan dan pemilihan alat peraga yang keenam yaitu kualitas atau mutu teknik. Apakah alat peraga yang dipilih kualitasnya masih baik? Seperti contohnya, apabila akan menggunakan pita rekaman atau kaset, harus memastikan pita tersebut masih dapat digunakan dan suara yang keluar masih baik dan tidak rusak. Yang ketujuh, tempat alat peraga akan digunakan. Tempat dan situasi alat peraga yang akan digunakan perlu diperhatikan, karena dapat menentukan daya alat peraga tersebut. Tempat-tempat tersebut meliputi lembaga, seperti puskesmas, sekolah, kantor, dan rumah sakit. Selanjutnya, bisa di masyarakat, seperti acara perayaan desa, arisan ibu-ibu, pertemuan desa. Dan yang terakhir, bisa di rumah atau keluarga, seperti contohnya kunjungan rumah, ketika menolong persalinan, dan ketika merawat bayi. Dan yang terakhir, siapa yang akan menggunakan alat peraga? Perlu diperhatikan kemampuan petugas yang akan menggunakan alat peraga tersebut. Penggunaan alat peraga akan berdaya guna dan efektif apabila petugas yang akan menggunakan sudah berpengalaman tentang alat peraga tersebut. Apabila petugas tersebut belum berpengalaman, maka sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai pada saat penggunaan terjadi kebingungan dan akhirnya alat peraga tersebut tidak dapat digunakan. Perencanaan dan pemilihan alat peraga yang keempat yaitu ketersediaan bahan atau alat. Pemilihan alat peraga harus mempertimbangkan bahan dan alat yang mudah didapat. Yang kelima, dana dan daya yang ada. Faktor dana, fasilitas, dan tenaga untuk membuat alat harus memperhatikan. Yang pertama, apakah petugas dapat membuat sendiri? Yang kedua, apakah daya yang tersedia cukup? Yang ketiga, apakah bahan yang diperlukan mudah diperoleh? Dan yang terakhir, apakah potensi tenaga setempat dapat dipergunakan untuk mempersiapkan dan membuat alat peraga tersebut? Selanjutnya, sebelum alat peraga diproduksi secara besar-besaran,
harus dilakukan uji awal alat peraga terlebih dahulu. Uji awal alat peraga dilakukan untuk mengetes apakah pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh klien atau sasaran. Seperti contohnya, apabila seorang ingin membuat poster gizi seimbang untuk program anak sekolah, seharusnya sebelum diproduksi secara massal, sebaiknya merancang atau desain tersebut dibuat beberapa terlebih dahulu, lalu diuji cobakan kepada anak sekolah yang mempunyai karakter yang sama. Salah satu desain yang paling mudah dipahami, terutama pesan-pesan yang dikenal dengan baik, itu akan diproduksi secara besar-besaran, walaupun sedikit ada revisi setelah uji coba. Pada pedoman umum dalam melaksanakan uji coba, antara lain, yang pertama, persiapan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan pokok pesan yang perlu diketahui oleh sasaran atau klien. Yang ketiga, menentukan gambar-gambar pokok sehingga sasaran atau pembaca dapat menyebutkan dengan benar gambar-gambar atau simbol yang harus sesuai dengan pesan. Yang keempat, kumpulkan sekelompok sasaran percobaan yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan sasaran yang sebenarnya. Jawab tentang alat peraga yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir, produksi setelah alat peraga beserta pesannya dipersiapkan sama oleh sasaran atau klien. Selanjutnya akan kita bahas yaitu media peraga. Media peraga yang akan kita bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama poster, kedua leaflet, ketiga lembar balik atau flip card, yang keempat flashcard, dan yang kelima booklet. Yang pertama yaitu poster. Poster merupakan suatu pesan singkat dalam bentuk gambar dan atau tulisan dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk menginginkan sesuatu yang ditawarkan dan untuk mempengaruhi agar orang tersebut bertindak. Poster memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pembangkit perhatian. Contohnya poster gizi baik adalah investasi. Yang kedua, sebagai pemberi petunjuk, seperti faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai status gizi yang baik. Yang ketiga, sebagai peringatan. Contohnya poster dilarang merokok atau daerah bebas rokok. Yang keempat, merangsang kreativitas sasaran atau klien. Nah, ini merupakan contoh poster lainnya selain isi piringku tadi. Kemudian cara pemakaian poster. Yang pertama, poster cocok digunakan untuk tindak lanjut dari pesan yang sudah disampaikan pada waktu yang lain. Yang kedua, mengingat kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu sesuai dengan pesan dari poster. Yang ketiga, sebagai bahan diskusi kelompok. Yang keempat, mengganti poster sesuai dengan batas waktu yang diperlukan, sehingga orang yang melihatnya juga tidak merasa bosan. Media peraga yang kedua yaitu leaflet. Leaflet merupakan selembar kertas yang dilipat sehingga dapat terdiri dari berbagai halaman atau dapat juga didefinisikan sebagai selembar kertas yang berisi tulisan. Nah, 2 gambar di bawah ini yaitu contoh leaflet. Media peraga yang ketiga yaitu lembar balik atau flip card. Lembar balik atau flip card merupakan suatu alat peraga yang menyerupai album gambar. Lembar balik atau flip card dapat digunakan dalam pertemuan kelompok yang maksimal terdiri dari 30 orang. Untuk cara penggunaan flip card yaitu yang pertama, ditempatkan pada tempat yang cocok. Yang kedua, perkenalkan subjeknya. Yang ketiga, sajikan tiap gambar dan berikan penjelasan. Yang keempat, tutup card bila perlu. Yang kelima, kembali pada gambar-gambar yang pokok. Yang keenam, kalau perlu buat penjelasan yang singkat. Nah, gambar ini merupakan contoh dari lembar balik atau flip card. Media peraga yang keempat yaitu flashcard.
Flashcard merupakan sejumlah kartu bergambar yang biasanya berukuran 25 cm x 30 cm dengan tujuan menyampaikan masalah tertentu. Untuk gambar-gambarnya dapat dicetak dari foto dan dapat digambar dengan tangan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari flashcard. Media peraga yang kelima yaitu booklet. Booklet merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku. Nah, berikut ini merupakan contoh dari booklet. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.